Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi kelas 4 SD, yaitu mengenai pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Sebelum itu, perkenalkan saya Sheril Maharani sebagai pemateri pertama dan teman saya Nurul Syahriani sebagai pemateri kedua. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pematerinya. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke pematerinya ya. Nah, di sini ada pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Nah, di sini ada peta konsepnya. Pemerintahan desa dan pemerintahan kecamatan. Itu ada 3 materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu pemerintahan desa, yang kedua pemerintahan kelurahan, dan yang ketiga pemerintahan kecamatan. Nah, di dalam pemerintahan daerah, kabupaten atau kota, dibentuk pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Agar kamu mengenal tentang desa dan pemerintahan desa, berikut ini terdapat beberapa pengertian sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Pemerintah atau PPP nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Nah, yang pertama yaitu desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Yang keempat, Badan Permusyawaratan Desa atau PBD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kelima yaitu lembaga kemusyawaratan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Nah, di sini ada pembagian pemerintahan desa. Pemerintahan desa yaitu yang pertama pembagiannya pemerintahan desa. Itu ada bagian-bagiannya lagi yaitu yang pertama kepala desa dan yang kedua yaitu perangkat desa. Nah, bagian yang kedua yaitu badan permusyawaratan desa. Itu juga ada bagian-bagiannya yaitu wakil dari penduduk desa atau ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan pemuka masyarakat lainnya. Di suatu desa mempunyai wewenang. Nah, yang pertama yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Nah, dalam hal ini adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Nah, wewenang yang kedua yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan hak asli usul desa. Wewenang yang ketiga yaitu tugas pembantuan dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Nah, salah satu ciri kehidupan desa yaitu penduduknya relatif sama, diantaranya dalam hal pekerjaan, pendidikan, pendapatan, dan latar belakang budaya. Di desa, penduduknya masih mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan warga desa sering diwarnai dengan kegiatan budaya. Pada umumnya, masyarakat desa bermata pencaharian sebagai petani, termasuk juga sebagai peternak.
Nah, sekarang kita masuk ke unsur dan susunan dalam pemerintahan desa. Yang pertama yaitu kepala desa. Kepala desa merupakan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seorang kepala desa dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia oleh masyarakat desa melalui pemilihan kepala desa atau pilkades. Masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dapat dipilih kembali dalam 1 kali masa jabatan berikutnya. Nah, dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 PP nomor 75 tahun 2005, kepala desa mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Yang kelima, melakukan kehidupan demokrasi. Yang keenam, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa. Yang kedua yaitu perangkat desa. Perangkat desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, sekretaris desa adalah seorang pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah, kabupaten atau kota atas nama bupati atau wali kota. Sedangkan perangkat-perangkat lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Yang ketiga yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Nah, Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat PBD itu adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, jumlah anggota BPD ditetapkan sebanyak 11 orang dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Yang keempat yaitu keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa yaitu dari pendapatan asli desa, pajak daerah dan distribusi daerah, kabupaten atau kota, bagian dari dana keuangan pusat yang diterima oleh kabupaten atau kota, bantuan dari pemerintah, hibah, dan sumbangan. Selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pemerintahan kelurahan. Nah, pemerintahan kelurahan kita tidak asing lagi dengan kata itu. Apa sih yang dimaksud dengan kelurahan? Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah, kabupaten atau kota di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada di bawah kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Nah, itulah pengertian dari kelurahan. Nah, lurah ini memiliki beberapa tugas pokok. Yang pertama, menyusun dan menetapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat. Jadi lurah ini menyusun dan menetapkan apa-apa saja kepentingan masyarakat. Dan yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi kewenangannya. Yang ketiga, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, memelihara terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Nah, itulah tugas pokok dari lurah.
Di dalam lurah itu ada seksi-seksi. Seksi yang pertama yaitu seksi ketentraman, seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pemberdayaan masyarakat, dan seksi prasarana umum, dan yang kelima seksi pelayanan umum. Itulah mengenai kelurahan. Ada tugas pokok, ada seksi-seksinya. Susunan organisasi kelurahan terdiri atas lurah, sekretaris kelurahan, dan seksi-seksi keuangan. Nah, keuangan ini dari mana? Keuangan ini bersumber dari APBD, alokasikan kepada pemerintahan daerah. Nah, itu tadi susunan organisasi kelurahan. Nanti akan tertera di atas susunan organisasi kelurahan. Tugas seksi-seksi pemerintahan yang pertama yaitu mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan calon pemilih. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan Dewan Kelurahan. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan sosial politik dan kesejahteraan pembangunan. Dan yang keempat, memfasilitasi dan membina kegiatan RT dan RW. Dan yang kelima, mengkoordinasi penyelenggaraan administrasi pertahanan. Yang keempat tadi kan ada namanya memfasilitasi dan membina kegiatan RT. Jadi lurah itu masih ada di bawah tingkatannya lagi yaitu RT atau RW. Jadi lurah itu di bawahnya ada RT dan RW. Adapun tugas seksi ketentraman dan ketertiban yaitu yang pertama melaksanakan usaha perhitungan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan usaha-usaha ketentraman dan ketertiban wilayah. Yang ketiga, melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan penanggulangan bencana. Yang keempat, melakukan usaha pembinaan terhadap gangguan sosial. Atas ini ada namanya tugas seksi prasarana umum. Nah, tugas seksi prasarana umum itu apa? Yang pertama, melaksanakan penyusunan program penyediaan sarana dan prasarana umum. Namanya juga sarana prasarana. Berarti dia melaksanakan penyusunan program apa saja yang dibutuhkan di dalam kelurahan tersebut. Prasarananya apa saja yang dibutuhkan. Nah, jadi tugas seksi inilah yang menyusun. Yang kedua, mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, keindahan, dan pertamanan serta pengelolaan. Jadi, sesudah disusun sarana dan prasarananya, tugas seksi sarana prasarana inilah yang mengelola, merawat, serta memfasilitasikan sarana prasarana itu supaya sarana itu tidak rusak, terus awet, dan kalau jika ada yang rusak bisa diganti atau diperbaiki kembali. Nah, yang ketiga, melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana umum dan fasilitas pelayanan masyarakat. Jadi tugas seksi prasarana ini bukan hanya di kantor lurah saja, tetapi juga melihat-lihat di wilayah kelurahan tersebut, di wilayah masyarakat tersebut, dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan masyarakat. Adapun tugas seksi pelayanan umum, apa sih yang dimaksud? Apa sih tugas-tugas seksi pelayanan umum? Tugas-tugas seksi pelayanan umum yang pertama, melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan, perizinan, rekomendasi, dan legalisasi. Yang kedua, melakukan pelayanan konsultatif aparat dan masyarakat. Nah, itu tadi tentang mengenai pemerintahan kelurahan. Nah, kita masuk ke pemerintahan kecamatan. Sebelum kita mengetahui apa sih itu kecamatan, alangkah baiknya kita mengetahui struktur-struktur pemerintahan kecamatan. Di atas ini akan tertera struktur-struktur pemerintahan kecamatan. Yang pertama itu ada namanya pemerintah kecamatan. Pemerintahan kecamatan itu dipimpin oleh namanya camat. Nah, camat ini
Ada dia anggotanya yaitu sekretaris kecamatan atau sekretaris camat dan seksi-seksi. Apa sih tugas camat? Tugas camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau wali kota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah. Nah, sekretaris kecamatan tugasnya adalah memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat atau aparatur kecamatan. Adapun seksi-seksi ini bertugas untuk membantu camat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu tadilah mengenai struktur pemerintahan kecamatan. Nah, apa sih itu pemerintahan kecamatan? Pemerintahan kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan ini terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dengan demikian, wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan. Jadi, tingkatan di atas kelurahan itu yaitu kecamatan. Nah, susunan organisasinya, pemerintahan kecamatan terdapat susunan organisasi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, camat, sekretaris camat, seksi ini terdiri atas seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi ekonomi dan pembangunan, seksi kesejahteraan rakyat, seksi pengembangan potensi dan pendapatan, kelompok jabatan fungsional, dan yang ke-8 kepala seksi-seksi kepada seksi yang berada di lingkungan pemerintahan kecamatan. Tadi kita sudah ketahui tugas camat. Nah, fungsi camat ada fungsi lainnya yaitu yang pertama mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dan yang kedua itu mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Yang keempat, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Yang kelima, membina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan. Dan yang keenam, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Itulah fungsi dari camat. Adapun fungsi dari sekretaris camat. Sekretaris camat ini posisinya berada di bawah tanggung jawab camat. Nah, tugasnya apa? Yang pertama, menyelenggarakan sebuah pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Yang kedua, memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat aparatur kecamatan. Oke teman-teman, sekian dari pembahasan kita kali ini mengenai tentang pemerintahan kelurahan, pemerintahan kecamatan. Nah, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.